Oke, baik, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman? Baik-baik aja teman-teman. Ini apakah suara kok sudah terdengar nggak ya? Sudah terdengarkah? Atau masih putus-putus ya terdengarnya? Ya, maaf teman-teman, apakah bisa direspon sebentar? Apakah suara kak terdengar kak, teman-teman? Terdengar kak. Oke. Baik, oke. Terima kasih teman-teman buat kalian dan teman-teman. Jadi malam ini saya diminta tolong lagi oleh Bu Hana untuk membantu kita diskusi teman-teman. Jadi idenya malam ini sebetulnya Kak Jo tidak akan memberikan, tapi ada satu materi nanti yang memang akan Kak Jo akan berikan sekaligus memang ya Kak Jo memang malam ini diminta untuk membantu sekaligus memberikan penugasan juga ke teman-teman gitu. Tenang aja, tugasnya tidak susah teman-teman, tetapi nanti Kak Jo akan lebih banyak sharing mengenai apa yang teman-teman pelajari tentang machine learning gitu ya. Teman-teman sudah pernah sudah pernah diberikan materi tentang LSTM belum ya? Tentang long short term memory LSTM. Entah itu oleh Pak Surya atau Bu Hana, apakah sudah teman-teman? Apakah sudah pernah? Belum Kak. Oh, sama sekali belum? LSTM sepertinya belum sih. Oh, jadi teman-teman belum pernah diajari LSTM ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau setahu Kak Jo waktu itu di awal belum pernah disinggung sama sekali tentang LSTM berarti ya? Belum pernah sama sekali berarti ya? Oke, Ya, kalau belum nggak apa-apa, sama sekali belum. Baik, nanti Kak Jo akan coba untuk paling nggak sharing dulu teman-teman, karena tadinya memang mungkin saya berpikir mungkin pernah diajar, tapi nggak apa-apa. Kak Jo akan mencoba untuk sharing dari apa yang Kak Jo punya dulu gitu ya. Sebenarnya memang kalau kita belajar machine learning ini sebetulnya memang kalau yang teman-teman sudah pelajari overview-nya adalah seperti ini teman-teman. Jadi sesuatu yang sederhana dulu gitu ya. Jadi machine learning ini memang sesuatu Kak Jo tidak akan lama di ini karena hanya mencoba untuk overview aja. Jadi machine learning sebetulnya seperti namanya dari kata mesin dan learning. Jadi dia adalah mesin yang melakukan pembelajaran gitu. Jadi terus belajar gitu. Nah, ya kenapa kita pelajari ini? Karena memang saat ini kita memang tahu bahwa AI itu kan juga selalu digunakan gitu ya. Dan teman-teman belajar mata kuliah di machine learning adalah sebenarnya tujuannya adalah teman-teman jadi belajar dan tahu bahwa machine learning ini sangat penting gitu ya, gunanya sebagai sebuah tools yang bisa digunakan untuk banyak membantu kita gitu nantinya. Contoh kita mau melakukan klasifikasi, kita mau melakukan prediksi begitu ya. Nah, machine learning ini sangat-sangat akan berguna gitu teman-teman. Nah, lalu kalau tradisionalnya secara tradisional itu seperti ini. Ada data, kemudian ada program, kita pakai coding gitu ya. Kemudian masuk ke komputer begitu, kemudian keluar output. Nah, sekarang kalau di machine learning itu di balik programnya ada di outputnya. Jadi maksudnya adalah justru dia belajar dari satu output yang lain. Jadi dia tidak hanya belajar dari sebuah, kalau ini kan berarti kan dia statis. Artinya mesinnya tuh hanya menerima satu arah dan dia nggak akan belajar apapun gitu, karena ya sekali lagi dia hanya belajar ketika kita berikan input. Nah, tetapi ketika ada output lain yang masuk ke dirinya dia, itu harapannya sesuai konsepnya. Jadi mesinnya ya belajar. Itulah kenapa kemudian machine learning itu menjadi sebuah langkah yang strategis gitu ya. Dan sekarang terbukti banyak dari kita mulai banyak belajar gitu ya. Sebetulnya machine learning sudah cukup lama sih. Kita aja yang ketinggalan sebetulnya. Di Indonesia kan sebetulnya kan AI ini kan baru berkembang terutama ketika mulai pandemi itu kan. Nah, jadi kita terlambat sekali sebetulnya, padahal di tahun 2000 awal pengembangannya machine learning itu sudah dari cukup lama gitu, bahkan di tahun 98, 97 sudah dimulai sebetulnya.
Tapi tahun 2000 kita tahun 2000 antara rentang 2011 sampai 2016 itu banyak metode machine learning yang ditemukan gitu ya. Dan sayangnya memang kita baru mulai aware atau mulai ngerti machine learning itu ketika pandemi, dan ujungnya memang baru tahun 2020, sekitar 2022 ya, waktu setelah pandemi itu kemudian baru sekitar 4 tahun lah di Indonesia itu baru kemudian booming, dan salah satunya kemudian membuat kita kemudian sekarang ini banyak mempelajari tentang AI dan machine learning ya teman-teman. Nah, kita gunakan machine learning sebetulnya ada cukup banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ya kita contoh yang paling gampang adalah melakukan navigasi gitu ya. Ya kita bisa melakukan kontrol gitu ke yang di luar angkasa gitu ya. Kemudian speech recognition itu bisa dilakukan. Kemudian ya kita bisa lakukan namanya personalization di sini itu kita bisa lakukan juga. Jadi maksudnya kita melakukan customisasi model, karena machine learning ini tujuannya adalah seperti dia bisa memang dibuat untuk satu spesifik tujuan yang sangat spesifik gitu ya. Dan kalau teman-teman melihat sebenarnya di tesisnya teman-teman nanti yang akan Kak Acu sharingkan aja. Jadi LSTM-nya akan Kak Acu coba sharingkan. Nanti penugasannya akan coba Kak Acu revisi dulu, karena mohon maaf awalnya memang Kak Acu mengira sudah diberikan. Jadi nanti penugasannya berdasarkan dari apa yang sudah Kak Acu berikan saja, supaya teman-teman tidak terlalu berat harus belajar dari awal gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa membuat model dari data yang sangat besar begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan big data. Sebetulnya machine learning, AI, big data, kemudian deep learning, neural network itu saling berhubungan sebenarnya teman-teman. Hanya mungkin secara mata kuliah itu dipecah-pecah gitu supaya kita belajarnya sebetulnya supaya lebih terfokus gitu. Tapi sebetulnya bagian-bagian ini sebenarnya terkoneksi satu sama lain. Kita nggak bisa memisahkan sebetulnya. Karena AI jelas butuh machine learning dan juga dia butuh deep learning gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar hanya machine learning yang berjalan gitu, ada deep learning. Lalu kemudian yang teman-teman sekarang pelajari itu baru machine learning kayak regresi, kemudian KNN begitu ya. Lalu kemudian logistic regression, kemudian linear regression gitu kan. Lalu apalagi yang dipelajari teman-teman ya kemarin? Oh, mungkin itu decision tree gitu ya. Kemudian nggak tahu random forest sudah dipelajari atau belum gitu ya. Nah, itu masing-masing machine learning nanti punya tujuan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kayak contoh kalau untuk regresi itu jelas itu dilakukan untuk prediksi nantinya. Jadi karena regresi itu sifatnya dia sangat sederhana gitu ya. Baik yang multiple regression, jadi regresi yang berganda, jadi variabelnya banyak, atau bahkan hanya single regression. Tapi kalau kita sudah berurusan dengan KNN gitu ya, lalu kemudian kita berurusan dengan decision tree, nah itu sudah bermain dengan namanya klasifikasi atau pengelompokan. Jadi kita nantinya akan banyak belajar tentang bagaimana sih sebuah objek itu bisa kita kelompokkan gitu. Nah itu yang sebetulnya sudah teman-teman secara beberapa waktu ini, meskipun mungkin karena ini semester antara ya, teman-teman mungkin belum terlalu dalam ya belajarnya karena waktunya cukup singkat sekali, hanya sekitar 2 bulan ya. Seperti itu teman-teman. Kak hanya mereview aja dulu, kemudian ya contohnya seperti ini. Nggak tahu nih apakah teman-teman sudah pernah mendapatkan tugas klasifikasi semacam ini nggak ya? Entah itu menggunakan, nah sebetulnya LSTM itu bisa kita gunakan untuk membuat klasifikasi mudah seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi entah itu gambar, entah itu suara, entah itu bahkan angka. Nah itu kita bisa menggunakan machine learning. Ya macam-macam mau menggunakan yang mana, tetapi kalau ini linear regression nggak bisa gitu ya, karena machine learning ini punya tujuan yang berbeda-beda sekali lagi. Nah kalau seperti ini biasanya kita bisa menggunakan LSTM itu bisa, atau kita juga bisa menggunakan metode yang lain gitu ya, tapi sebenarnya yang paling muncul LSTM memang. Lalu kemudian ini untuk melakukan klasifikasi, jadi dia bisa mengklasifikasikan angka gitu, jadi dia nebak angka kayak togel malah. Jadi dia bisa menebak. Ini kalau orang-orang yang kemarin kalau sempat Kak Acu sempat bercanda dengan teman waktu kuliah itu, wah kalau dipakai untuk nebak togel lumayan. Jadi kita buat mesin learning khusus tapi itu nebak togel gitu. Jadi atau judul gitu ya, kalau judulnya tentang angka suruh nebak ya udah
buat aja gitu coding machine learning lah, kemudian ya udah suruh dia untuk nebak gitu, ya siapa tahu, ya kita nggak pernah tahu gitu ya. Itu cuman apa namanya, intermezzo gitu teman-teman. Jadi ya kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah dia untuk klasifikasi yang spesifik sekali. Jadi huruf, kemudian angka, dia untuk mengenali satu pola gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan oleh machine learning gitu ya. Tetapi machine learningnya bukan machine learning yang sederhana gitu ya, bukan kayak semacam linear regressions. Dia harus memang agak sudah mulai advance, artinya sudah mulai cukup tinggi kemampuannya. Nah itu membutuhkan pelatihan nantinya. Nanti Kak Jo coba untuk jelaskan secara singkat saja supaya teman-teman nanti dapat sesuatu gitu ya di penghujung ini nanti. Lalu kemudian ya ini beberapa hal yang Kak Jo hanya melakukan review aja secara garis besar. Apa yang dilakukan machine learning tadi sudah sempat Kak Jo sebutkan di awal gitu ya. Jadi dia bisa melakukan apa namanya, mengenali pola gitu, patterns. Lalu kemudian bahkan dia bisa menghasilkan pattern atau menghasilkan pola. Dia bahkan bisa untuk mengenali namanya anomali. Sebetulnya kalau teman-teman kemarin sempat Kak Jo share yang PCA atau Principal Component Analysis itu sebetulnya bisa untuk mendeteksi namanya recognizing anomalies. Jadi ada anomali atau hal yang nggak wajar dari satu data gitu, itu bisa dikenali dengan menggunakan PCA. Dan itu memang penelitian yang tadinya itu Kak Jo dan Bu Hana buat gitu ya. Dan sebenarnya bukan Kak Jo yang buat, tetapi Bu Hana. Lalu kemudian Kak Jo yang membantu untuk apa namanya, menulis gitu ya, membantu penulisannya gitu. Tapi ide dasarnya semuanya dari Bu Hana, dan anomalinya dipakai untuk melihat atau menganalisa anomali yang ada di partikulat meter atau kayak debu gitu ya. Debu lalu kemudian kotoran yang ada di udara itu kemudian dilihat gitu, kalau misalnya ada anomali berarti ini indikasi kemudian terjadi ada sesuatu gitu. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan dengan machine learning. Lalu prediksi tadi Kak sudah sebutkan, ya prediksi ini sebetulnya menurut Kak Jo mungkin agak lebih mudah kita pahami gitu ya. Karena kalau prediksi ini kan sifatnya kita hanya melakukan prediksi sesuatu yang ada di depan begitu. Nah nanti mungkin Kak Jo akan lebih menekankan ke prediksinya aja. Kalau patterns itu berarti ya seperti tadi, kita ada angka, ya dia akan menebak gitu ya, dia akan mencoba belajar dulu. Pada prinsipnya machine learning itu pasti ada pembelajarannya dulu. Ya, cuma mungkin kalau di algoritma yang teman-teman pelajari selain LSTM ya, selain LSTM itu mungkin proses pembelajarannya nggak terlalu terlihat begitu. Jadi teman-teman harus bongkar kayak kemarin yang PCA itu harus dibongkar dulu, baru kemudian kita baru bisa. Tapi kalau baru bisa mengerti. Tapi kalau LSTM ini nanti dia bisa kita gunakan untuk membuat satu prediksi yang apa ya, proses belajarnya itu bisa terlihat begitu. Itu menanya kita belajar apa namanya di LSTM gitu ya. Mungkin di awal sempat memang mungkin waktu itu saya di awal kuliah itu berjalan, Bona sempat memberikan gambaran waktu itu kalau nggak salah tesisnya Kak Jo gitu, tebal, kemudian dibahas tentang apa itu. Kak Jo kan coba untuk sharing gitu ya, sesuatu yang mungkin pernah Kak Jo kerjakan dan ya harapannya itu bisa membantu teman-teman gitu. Lalu kemudian ya ini kalau kita mau lihat aplikasinya cukup banyak lah. Teman-teman juga pasti sudah tahu, terutama untuk social network mungkin yang paling kita kenal gitu ya. Kayak contoh sentiment analysis itu bisa kita menggunakan, atau market basket analysis itu juga bisa menggunakan machine learning. Jadi sekali lagi tergantung dari apa yang sudah teman-teman pelajari itu, ada banyak machine learning ya. Yang mungkin apakah teman-teman ada yang bisa membantu menyebutkan apa aja yang dipelajarkan, yang sudah diajari teman-teman dari perkuliahan selama semester antara ini? Apakah apa aja SVM? Adakah SVM support vector machine, apakah sudah disampaikan juga atau dipelajari juga? Apakah ada? Kak Jo pengen tahu jadi apa yang sudah diajarkan gitu. Kira-kira apa aja teman-teman yang boleh sharing dong teman-teman, silahkan boleh sharing supaya diskusi kita juga jangan searah. Apakah ada yang mungkin berkenan untuk sharing?
apa aja yang sudah dipelajari gitu. Mungkin ada. Kak Victoria ada di tempat nggak, Kak Victoria? Apakah ada, Kak Victoria? Ya. Oh, decision. Oke. Coba Kak chat-chatnya ya. Ada ya, Kak. Kalau Kak, seingatnya aja, ini bukan tes, Kak. Kak cuma pengen tahu aja apa aja yang sudah diajarin itu apa aja sih? Iya, gimana? Kalau SVM kayaknya itu apa? Dari Buana kan suruh coba-coba gitu, nyebutin misal pakai SVM gitu, jadi kayak belajar sendiri. Oke, selain SVM apa lagi yang sudah diajarkan? Regression, logistic regression ya? Apakah logistic regression sudah pernah diajarkan? Sudah atau belum? Kalau yang Atau belum? logistik, ntar Belum lupa. diajarkan. Kalau yang regression Belum. itu ya. Oke, itu yang regression ya. Lalu kemudian apalagi pasti decision tree itu pasti harusnya standar sih, tadi kan sudah disebutkan juga ya. Decision dan Decision tree, RDRF itu apa ya, random Kak? forest, Random forest pasti RF tuh. Iya. Lalu apa? Gradient descent. Apalagi yang dipelajari? Gradient boosting. Itu aja ya sementara. Nah, oke. Mau gradient boosting, oke. Ya, jadi mungkin KNN itu juga ada banyak sekali memang. Nah, ini mungkin Kak Jo akan coba untuk memberikan kayak overview aja, karena mungkin banyak, mungkin ada beberapa yang dipelajari, ada yang belum gitu ya. Ini supaya teman-teman punya yang teori Kak Jo lompati. Kak Jo tidak akan berbanyak berteori di malam ini, nggak mau. Karena Kak Jo juga mungkin untuk ranah teori mungkin bukan keahlian Kak Jo gitu ya. Artinya Kak Jo tidak terlalu mendalami bangsa teori gitu. Tapi praktisnya itu cukup banyak seperti misalnya yang bisa kita pakai gitu ya. Ya contoh yang beberapa kita sebutkan gitu ya. Lalu kemudian, nah state of the art-nya itu dari machine learning itu adalah ya contoh ini. Dulu waktu tak tapi waktu itu kan kalau di machine learning dari pelajari sampai ke YOLOF ya. Dulu kita belajarnya waktu itu sampai di YOLOF, kita pernah belajar menggunakan YOLOF. Jadi angkatan Kak Jo dulu pernah menggunakan YOLOF 8 untuk melakukan identifikasi objek langsung. Jadi objeknya berupa video. Itu tapi nggak tahu apakah mata kuliah itu masih ada gitu di angkatan teman-teman, tapi itu namanya di deep learning nanti. Dan deep learning itu memang agak lebih di atasnya machine learning sudah. Itu kita juga bisa lakukan seperti ini nanti. Gitu ya. Lalu kemudian cukup banyak sekali. Kalau misalnya di sensor ya kita bisa juga kalau mobil yang tentunya banyak sekali yang bisa jalan situ. Banyak sudah masuk di aplikasi ini. Ini Kak contoh otonomous teknologi. Cuma kalau untuk machine learning yang biasa mungkin ya mungkin akan belum bisa gitu ya, kalau masih yang dasar gitu mungkin harus. Dan biasanya kalau mesin learning yang dipelajari di dasar itu biasanya untuk dibuat ke dalam bentuk nanti tugas akhirnya teman-teman itu akan jujur aja mungkin sudah agak lumayan susah gitu untuk dicari kebaruannya atau state of the art-nya. Jadi makanya kenapa mungkin Kak Jo sudah minta izin ke Buana untuk paling nggak sharing LSTM itu membuka, sebetulnya ini kalau dibilang agak di luar iya sih, tapi setidaknya itu membuka wawasan teman-teman supaya teman-teman ini bisa belajar sesuatu yang mungkin baru dan mungkin itu bisa kita gunakan, idenya bisa digunakan untuk membuat apa namanya, entah itu mungkin tugas akhirnya teman-teman gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ini kali udah deep learning bukan ya teman-teman, fokusnya bukan di deep learning. Jangan coba masuk ke apa namanya, ke hal-hal yang bukan yang deep learning, tapi masuk yang ke apa machine learning aja dulu. Nah kalau machine learning itu seperti ini contohnya, itu kalau misalnya kita di speech recognition atau pengenalan suara gitu ya,
itu kita menggunakan, jadi diekstrak dulu, seperti kalau teman-teman belajar dulu di big data itu ya dilakukan preprocessing sebetulnya. Jadi soalnya diekstrak dulu, kemudian dia akan diproses menggunakan neural network. Nah, NN ini berguna untuk sebetulnya dipakai untuk untuk mempelajari pola yang ada di suara atau karakteristik suaranya begitu. Kemudian setelah itu baru kemudian dia akan didekode, lalu kemudian dia akan dibuat menjadi sebuah model language yang kemudian akan bisa dia bersuara gitu. Dan ini kemudian dia seperti itu ya, sebenarnya cukup dalam kalau kita mau belajar machine learning ini sebetulnya ada banyak yang saya lakukan. Bisa menekan. Ini nanti kita akan mencoba untuk belajar tapi dari yang sederhana aja. Kak Jamal coba tunjukkan gitu yang menggunakan namanya STM, tetapi secara konsep mungkin Kak Jo yang memberikan secara gambaran saya teman-teman gitu ya. Nah, ini yang mungkin Kak Jo akan coba review. Sebetulnya kita pelajari dari teman-teman di semester awal ketika masuk sampai teman-teman belajar ini, itu ada yang disebut dengan supervised, unsupervised, kemudian semi supervised, kemudian reinforcement learning gitu ya. Nah, jadi kalau supervised ini itu dia membutuhkan namanya label. Jadi misalnya mau melakukan prediksi ya, jadi X itu adalah fitur itu yang digunakan untuk melakukan prediksi. Y-nya itu adalah yang variabel yang nantinya itu akan mengeluarkan hasil prediksinya, apa yang kita prediksi begitu ya. Itu disebut sebagai supervised. Teman-teman benar-benar harus bisa membedakan antara supervised dan unsupervised. Kalau unsupervised itu ya nggak perlu label, nggak perlu lagi harus dilabeli, nggak misalnya klasifikasi ya udah berjalan aja gitu. Sampai kita harus melabeli gitu. Kalau prediksi harus ada variabel jelas apa yang mau prediksi gitu. Tapi kalau unsupervised enggak. Lalu kemudian kalau unsupervised ya buat, tapi kalau ini mungkin jarang teman-teman temuin gitu. Biasanya langsung ke reinforcement learning ini. Jadi dia akan namanya dia reinforce, itu berarti dia melakukan sequence. Jadi dia melanjutkan lagi dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi dia melakukan apa ya sebenarnya pengulangan pengulangan kembali, kemudian benar-benar maksimal. Gampangnya itu kalau kita belajar sekali 2 kali mungkin coba untuk coba tak pelajari sekarang lebih mendalam sih, masih saya mungkin harus ngapalin kata-katanya atau mungkin saya harus melihat lagi detailnya. Nah, itu yang dilakukan oleh si reinforcement learning. Itu yang besar ada di tempat ini yang sampai hari ini teman-teman pelajari. Nah, ini contohnya kalau seperti regression. Ya. Nah, ada satu fungsi kalau secara matematika ini sederhananya adalah kita punya fungsi ya, jadi fungsi ini dipakai untuk mempelajari sesuatu atau karakteristik dari datanya, lalu kemudian dipakai untuk memprediksi Y dengan input dengan variabel bebasnya itu X. Makanya kalau regression ini pasti persamaannya adalah persamaan linear, bukan persamaan kuadrat, bukan persamaan yang non linear maksudnya.
pasti persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Itu persamaan dasarnya untuk regression. Gitu ya teman-teman. Lalu kemudian, nah contohnya paling gampang ya seperti ini. Nah, nanti yang akan Kak Jo coba untuk sharekan adalah kita mencoba mempelajari LSTM secara sederhana aja, long top memory ini. Lalu kemudian kita mencoba untuk melakukan regresi atau melakukan prediksi secara sederhana aja. Seperti itu teman-teman. Jadi karena LSTM ini juga bisa kita teman-teman, kemudian yang lainnya dia tidak satu ya, dia tidak satu ya. Usia kita makin naik gitu ya, ya harusnya kalau kita kerja ya gaji kita juga masih naik, itu namanya linear. Jadi seperti kalau kita beli mobil ya semakin tahun harganya pasti akan semakin turun gitu ya. Nah itu apa namanya, itu hal-hal yang sudah kita bisa prediksi dari awal. Nah itu gunanya nanti kita akan mencoba mengembangkan dari yang dasar itu kemudian menggunakan sesuatu yang dia akan belajar gitu, dia akan mempelajari satu pola, kemudian polanya dipakai untuk memprediksi, tetapi sekarang berbasis waktu. Itulah kalau supervise tuh, nah contohnya adalah klasifikasi seperti yang tadi Kak Jo sampaikan. Kalau klasifikasi ya kita nggak perlu lagi gitu ya, kayak kemarin yang mungkin pernah di-sharekan Bu Hana, kalau breast cancer kemudian dia bisa mengklasifikasikan berdasarkan dari misalkan ukuran kankernya gitu ya, diameter kankernya misal gitu ya. Nah itu bisa akhirnya bisa diklasifikasikan mana kanker yang ganas, mana kanker yang dia itu apa namanya jinak begitu. Jadi malignant atau benign, apa namanya kansernya ini apakah ganas atau dia tidak ganas begitu. Nah, itu klasifikasi itu yang sederhana sekali gitu, yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari dengan Bu Hana gitu. Lalu kemudian ini Kak Jo hanya memberikan kayak semacam overview aja teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman melihat ya apa namanya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, supervised learning itu bisa juga dilakukan dalam bentuk multidimensional, artinya ini kan multidimensional. Jadi artinya mereka tuh punya satu nih, saling punya korespondensi, artinya punya keterkaitan gitu ya. Nah itu yang apa namanya menarik di sini gitu teman-teman. Ini apa sih ya? Apa ini ya? Dilihat ya. Karena tadi barusan sempat nge-lag. Nah, Kak lanjutkan lagi. Ya misalkan apakah antara umur dengan ukuran tumor itu ada keterkaitan, ada korespondensinya nggak sih? Ya bisa. Apakah bagaimana sih ketergantungan antara dua variabel ini? Nah, itu juga akan bisa dipresentasikan di menggunakan machine learning gitu ya. Terutama kalau misalnya kita mengklasifikasi, awalnya jelas sih klasifikasinya. Jadi entah nanti berdasarkan dari ukurannya misalkan, atau misalkan ini kan dari ukuran si tumor gitu ya, apakah ini termasuk tumor yang ganas, soalnya jinak yang ganas. Jadi kan gitu. Lalu berapa lama umur hidupnya dia? Itu klasifikasi yang mungkin kita pandang masih sederhana, padahal kenyataannya untuk bisa membuat klasifikasi ini harus ada patokan yang jelas. Gitu teman-teman. Lalu kemudian unsupervised juga bisa melakukan namanya clustering. Nah ini yang kemarin Kak Jo sempat jelaskan di PCA gitu ya, cluster atau kita melakukan pengelompokan. Jadi kalau ini beda ya, beda antara kalau klasifikasi ya berarti dia hanya mengklasifikasikan. Jadi apakah kamu sehat atau enggak kan gitu, bukan dikelompokkan. Ini beda sekali.
Jadi makanya kenapa teman-teman belajar mesin learning-nya itu ada beberapa teknik, meskipun juga mungkin kalau Kak Jolia juga itu masih dasar sebetulnya dipelajari begitu ya. Nah itu karena masing-masing teknik ini itu punya tujuan yang berbeda-beda. Itu kayak random forest, kemudian decision itu jelas itu klasifikasi. Tapi kalau teman-teman belajar namanya regression, itu jelas untuk prediksi kan begitu. Jadi kenapa kok belajarnya itu banyak banget sih Kak? Ya karena memang sekali lagi machine learning itu kan diciptakan dengan tujuan yang spesifik gitu ya. Ada yang memang untuk klasifikasi sendiri, ada yang untuk regresi sendiri, ada yang untuk clustering sendiri begitu ya. Nah itu kenapa kemudian muncullah cukup banyak jenis machine learning yang teman-teman sekarang mungkin lagi pelajari gitu. Ya, clustering akan jadi seperti ini, dia dikelompokkan berdasarkan dari kumpulkan, mana yang merah dikumpul, kemudian yang hijau dikumpulkan. Jadi ini gambaran secara garis besar dulu apa yang sudah teman-teman pelajari selama teman-teman belajar di machine learning. Jadi ada 3 ya, berarti yang sudah teman-teman paling nggak secara garis besar tahu, ada regresi, klasifikasi, kemudian ada clustering, ada 3 ini. Jadi teman-teman. Nah, misal misalnya teman-teman belajar ya, jadi misalkan melihat kesamaan genetik misal. Nah kalau misalnya DNA itu kalau aplikasi yang sudah advance gitu ya, kita bisa melihat bahwa apakah memang bisa dalam satu contoh kasus ada orang yang klaim bahwa ini tuh anaknya si A gitu loh. Nah gimana kita cara tahunya mungkin menggunakan tes DNA. Nah tes DNA itu sebetulnya kan juga dia akan melihat similarity atau kesamaan. Yang berarti sama aja kita melakukan namanya klasifikasi. Artinya kita bisa tahu gitu bahwa si DNA ini terklasifikasi atas nama siapa begitu, apa orang tuanya gennya itu apakah memang sama atau tidak begitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Sedalam itu dan sampai sejauh itulah sebenarnya kita kalau mau menerapkan, tapi memang sekali lagi memang ini perlu pembelajaran lebih dalam kalau sampai sana gitu ya. Kemudian ya contoh lagi kalau itu misalkan kita melihat cluster komputer, misalkan kita melakukan clustering komputer, kemudian social network analysis itu bisa kita kemudian bahkan market segmentation ini biasanya mungkin paling bagian gitu ya, orang marketing yang kerja di marketing atau yang suka jualan gitu ya, itu pasti akan mencoba untuk membuat segmentasi market gitu ya. Pasalnya ini segmentasinya mau kemana sih, produk yang saya buat ini mau kemana arahnya, mau saya jual kemana sebetulnya, ke siapa sih yang tepat, apakah ke kalangan yang di bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas. Nah itu disebut sebagai market segmentations. Yaitu kita bisa menggunakan machine learning gitu ya teman-teman. Lalu kemudian ada cukup banyak sih yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita belajar kalau dalam konteks dari speaker kemudian ada kalian gitu mau dipisahkan ini speaker 1 yang mana speaker 2-nya. Jadi ceritanya ada noise lah, ini aslinya speaker 1 speaker 2, lalu kemudian ini tercampur dengan noise, ada crowd itu berarti ada keramaian gitu, itu kan berarti kan noise ya. Lalu gimana cara kita bisa misahkan lagi speaker yang 1 sama speaker yang nomor 2 gitu. Itu contoh sederhana aja sih, ini contoh yang sederhana sekali untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa mesin ini bahkan even bisa lakukan itu gitu ya teman-teman. Lalu ini sama, lalu kemudian ya reinforcement itu berarti kita harus belajar ini seperti yang mungkin belum gitu ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita punya credit assignment problem itu maksudnya gini, kalau misalnya kita tuh punya, biasanya kalau orang-orang yang misalnya pinjam uang gitu ya di di online dan semacamnya, itu biasanya akan keluar namanya credit assignment analysis. Jadi ketika diberikan kreditnya itu pasti ada credit analysisnya dulu. Nah itu bisa kita menggunakan reinforcement learning. Jadi berdasarkan dari catatan sebelumnya misal, apakah orang dengan kriteria ini tuh bisa keterima nggak sih untuk
aku berikan kredit begitu ya. Apakah si apa namanya? Jadi bukan apa ya, tapi yang memberikan pinjaman ini itu tuh apakah jangan sampai dia itu kan juga tertipu ya. Kan sulit zaman sekarang kita online hanya berdasarkan dari data begitu menurut kita susah. Kita nggak bisa dengan mudah mempercaya orang gitu kan. Nah kita ketemu aja bisa dibohongi lah, apalagi kalau cuma lewat online kan gitu. Ya paling enggak dengan machine learning ini harapannya sih apa namanya harapannya itu bisa memperkecil kemungkinan untuk bisa di fraud atau ditipu gitu ya. Ya dengan tentunya pasti tadi itu dia mempelajari dengan menggunakan reinforcement learning. Jadi dari kita sebelumnya sudah pernah ada itu dia mempelajari kembali kemudian diperdalam sehingga akhirnya dia punya satu kriteria baru yang dia buat mungkin lebih ketat gitu ya, sehingga ketika pengajuan kredit itu dilakukan mungkin kalau dulu mungkin gampang gitu ya, ngasih kredit ya udah tak kasih nih, tapi mungkin sekarang nggak semudah itu gitu ya. Jadi ya, teman-teman, lalu kemudian ini Kak Jo tidak memberikan ini contoh, lalu kemudian ya contoh misalnya kita bermain Mario Bros kayak gini. Ini kan game yang cukup lama. Ada yang tahu game ini pasti kalian juga main ya. Ini game yang sangat asik dan levelnya kalau dulu Kak Jo waktu main pakai Game Boy sangat menarik gitu. Sampai ke raja yang terakhirnya sendiri itu butuh hampir sekitar 2 minggu. Kalau dulu tiap hari main sih ya. Dan itu benar-benar sampai tiap hari main gitu sampai 2 minggu. Iya 2 minggu ya, sampai 3 minggu. Itu menarik ya, jadi ketika bermain itu sebetulnya secara nggak sadar itu sebetulnya di dalam ininya sebenarnya juga akan melakukan reinforcement learning. Jadi kita tahu nanti part-part mana di mana si tokoh ini sering tergelincir misal, atau misalnya si Mario-nya ini bisa sukses gitu ya. Itu apa namanya dia akan melakukan reinforcement meskipun mungkin game-game lama ini mungkin reinforcement learning-nya mungkin masih belum seresponsif yang sekarang. Tetapi versi-versi yang awal kayak Mario Bros sudah mulai ada reinforcement learning gitu. Kalau game-game yang sekarang sudah jelas itu menggunakan banyak yang menggunakan reinforcement learning juga gitu, sehingga ketika naik stage naik misalnya kita mau dapat bonus yang lebih besar begitu ya, itu apa namanya game itu bisa kemudian membantu gitu, bahkan bisa ngasih semacam apa ya rekomendasi gitu, kita harus ngapain supaya level kita bisa harus up gitu misalnya. Nah seperti itu teman-teman. Itu ya kalau reinforcement learning mungkin kebalikannya aja. Jadi ini kalau apa namanya menggunakan helikopter seperti ini, jadi ya apa namanya artinya ya bisa ada demonstrasi begitu, lalu kemudian supaya mungkin tidak timbul banyak korban jiwa, mungkin yang dilakukan adalah salah satunya adalah kita nggak perlu langsung hadir di tempat, tapi kita bisa memantau menggunakan helikopter yang seperti itu menggunakan drone. Nah kemudian di sana dia bisa mempelajari gitu, kalau misalnya kerusuhannya itu mulai menjalar dan mulai membesar, ada gejala bahwa ini akan jadi rusuh. Nah biasanya kemudian dari kamera yang ada di dalam autonomous helikopternya ini atau kemudian dari drone yang ada itu bisa dipelajari gerak-geriknya orang ini bakal masa ini bakal terkendali apa enggak sih, atau dia mulai akan semakin liar atau semakin brutal gitu ya. Nah itu salah satu yang bisa diterapkan gitu. Nah, harapannya machine learning ini bisa benar-benar membantu kita gitu. Ini beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu mengerti gitu ya. Lalu kemudian ya ini secara garis besar ya, kalau teman-teman belajar sebetulnya ini yang dilakukan sama teman-teman ketika mempelajari machine learning. Jadi teman-teman tuh pasti pertama kali itu pasti punya masalah dulu. Atau di sini digambarkan dengan namanya environment-nya dulu. Jadi pasti ada satu lingkungan, dan lingkungan itu pasti nanti kemudian akan menimbulkan satu experience. Pengalaman, artinya kalau kita melakukan machine learning itu kan namanya learning itu berarti kan dia belajar. Artinya dia belajar sesuatu sebetulnya. Belajar dari entah itu kesalahan yang sebelumnya, makanya dia disebut sebagai gradient descent. Kalau gradient descent kan jelas dia akan mencoba mencari titik yang paling rendah supaya nilai errornya itu kan paling minimal kan begitu. Lalu kemudian ya setelah ditemukan nilai error yang minimal ya harapannya kemudian nanti berikutnya misalnya kita mau prediksi harapannya marginal, tapi marginal nggak boleh juga, artinya kasih apa cuma kita
kita harus lihatnya memang harus case by case gitu. Tapi secara umum memang ya kalau bisa itu kan di atas 95% gitu ya. Bahkan kalau Kak Jo pernah lihat itu ada satu waktu Kak Jo tahun 2022 pernah sempat belajar deep learning itu sampai benar-benar itu bisa sampai 99,89%, jadi hampir benar-benar perfect gitu ya. Tapi benar-benar rumit sekali dan memang itu tapi dari situ kita jadi tahu bahwa ada algoritma bisa kita kembangkan gitu. Lalu kemudian jelas nanti data kan dibagi dua, training dan juga untuk testing. Jadi machine learning itu pasti tipenya kayak gini teman-teman, nggak mungkin nggak. Atau nanti pelajari pasti di setiap mau itu klasifikasi, mau ada clustering, mau ada itu regresi, itu pasti akan ada pembagian data dulu, karena yang namanya machine learning itu adalah konsepnya adalah biasa dulu. Itulah makanya kemudian nanti teman-teman menggunakan model machine learning yang mana kan begitu. Milih, oh kalau mau klasifikasi ya saya coba menggunakan namanya decision tree Kak Jo, itu yang paling gampang, ya monggo silakan. Tapi ya kalau di kasus tertentu yang sudah kompleks mungkin decision tree nggak bisa dipakai begitu ya, karena itu terlalu sederhana gitu, sehingga harus butuh gabungan dengan metode lain misal, itu bisa kita lakukan. Jadi ketika teman-teman diajari secara terpisah gitu ya, mungkin teman-teman bisa punya ide untuk menggabungkan, dan memang itu salah satu pengembangannya pasti kan di situ ya, metode A dan metode B di machine learning kemudian digabungkan, dicoba digabungkan, itu menghasilkan kayak apa sih, apakah dia bisa lebih baik, ya bisa jadi, atau malah justru sebaliknya malah lebih buruk kan gitu. Kalau kemudian setelah dia belajar, dia akan dapat pengalaman atau dia pengetahuan ini yang akan Kak Jo tunjukkan gitu lewat LSTM. Kemudian satu data yang akan dites. Lalu kemudian setelah istilahnya kalau kita mungkin kita belajar jadi tes kan gitu ya, sama ketika teman-teman sudah kuliah, teman-teman mungkin ada tes itu, mungkin bukan kalau tes atau UAS gitu, tapi mungkin disebut satu gitu. Nah itu betul ujiannya supaya tahu bahwa apakah memang betul sih model yang saya buat ini sudah benar. Nah machine learning yang betul itu seperti ini cara prosedurnya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman membuat sebuah machine learning tetapi machine learning yang teman-teman bangun itu tidak dilakukan testing data atau bahkan di training sekalipun, itu salah pasti. Karena kembali ke esensinya bahwa machine learning yang betul itu adalah ya dia belajar dari sesuatu. Nah tadi itu output yang masuk ke dia adalah output yang tentunya sesuai dengan apa yang mau kita mau kan begitu. Misal tadi kita mau menebak angka togel gitu ya otomatis ya sudah hasilnya data machine learningnya pakai aja lah. Itu mau pakai yang mana ya pasti kita harus menggunakan regression, kita mau prediksi kok, itu berarti regression. Cuman di dalam kita nggak bisa cuma hanya menggunakan satu metode gitu ya, karena kan kita tahu kalau togel atau judi online pun itu juga pinter gitu bandarnya, dia pasti menggunakan algoritma yang juga tidak menggunakan ya satu algoritma kan pasti. Itu contoh aja, contoh secara sederhana. Ya kalau kita mau belajar machine learning yang sepertinya harus kita pelajari dulu adalah tadi itu esensinya dari masing-masing tekniknya itu apa aja sih. Jadi misal contoh decision tree itu kan hanya bisa mengkondisikan kondisi 1, 0 begitu ya atau enggak kan begitu. Kalau teman-teman perhatikan strukturnya, dia kan ya namanya decision tree, dari kata tree itu tadi, tree dia pohon keputusan, artinya setelah ada satu induk kemudian dia yang memutuskan dua, pasti ada dua kaki cuman kiri dan kanan kan, jadi ini disebut sebagai decision tree. Dan di decision tree-nya itu berarti otomatis dia akan mendapatkan knowledge atau mendapatkan pengetahuan ini setelah dia belajar dari ya data sebelumnya juga gitu kan. Kemudian dia berusaha menggunakan Kak Jo nggak tahu apakah teman-teman sampai diajari menggunakan namanya Gini index gitu ya, harusnya sih paling enggak diperkenalkan gitu. Nah, itu yang dipakai untuk nanti
untuk kemudian membantu membuat sebuah namanya yang lainnya. Kalau kita belajar machine learning aja sih sebetulnya yang kita lakukan cuma ya seperti tadi yang saya jelaskan gitu, hanya ada environment, ada masalah, kita punya pengalaman sebuah masalah gitu, kemudian kita mencoba supaya dari masalah yang ada, kemudian kita mencoba mengambil data yang sudah ada dulu, kemudian kita training dulu, kemudian baru kemudian kita akan teskan ke modelnya kita. Nah, harapannya model kita bisa memecahkan masalah itu gitu. Nah, tapi masalahnya berbeda kalau nanti kemudian datanya itu tidak distribusinya itu menyebar atau bahkan mungkin berbeda gitu ya. Nah, itu otomatis untuk mempercepat kita bisa menggunakan namanya transfer learning. Ini nanti di deep learning. Kak hanya mencoba untuk memberikan wawasan aja, jadi nggak usah dipelajari terlalu mendalam karena teman-teman tidak belajar di sini. Tapi ada sesuatu ada transfer learning, maksudnya adalah ya transfer tersebut kan transfer learning akan pembelajarannya. Jadi kita tuh sebetulnya pakai cara dalam kutip cheat itu. Orang-orang sudah punya modelnya kita ambil, kemudian kita latih supaya modelnya itu kemudian bisa kita gunakan. Nah, kalau di machine learning kan tidak ada transfer learning. Machine learning kan cuma sudah ada data sebelumnya, kita dipakai untuk belajar, kemudian ya dia melakukan sesuatu gitu, entah itu klasifikasi, entah itu melakukan prediksi gitu ya. Hanya berhenti sampai di situ aja dia. Atau ini sudah ada modalnya, jadi kita nggak perlu belajar dari nol. Ada orang yang sudah pintar, ini kita sedikit pintar. Tapi saya katanya di klasifikasinya ini nantinya juga akan dilakukan secara kolektif bersama-sama itu, sehingga harapannya klasifikasinya ini sebetulnya mendekati benar gitu, ketimbang klasifikasi yang cuma hanya single atau tidak kolektif. Itu artinya seperti itu teman-teman. Lalu kemudian nah ini yang sebetulnya harus dilakukan ketika kita belajar nanti langsung gitu. Jadi kalau dia harus punya sendiri apa sih sebenarnya mau Kak Jo, maaf itu ke mute. Oke, apakah suara kaca bisa terdengar nggak ya? Oke, apakah suara kaca bisa terdengar nggak ya? Oke, apakah suara kaca bisa terdengar nggak ya?
Bisa, Kak. Bisa. Oke. Oke, sebentar teman-teman sekalian coba untuk ini sebentar ya. Bentar, Kak, matikan yang salah satu dulu. Oke, baik teman-teman. Maaf tadi sudah sempat ada gangguan. Em, Kak Cu coba untuk ini dulu ya. Share apa yang tadi Kak Cu lanjutkan dulu sebentar. Tadi presentasi tadi karena Kak Cu menggunakan satu device yang lain, jadi teman-teman poinnya adalah tadi yang Kak Cu mau sampaikan sebetulnya adalah bahwa di machine learning itu ada 3 tahapan tadi teman-teman. Jadi yang terakhir itu yang lebih penting. Teman-teman harus melakukan namanya evaluasi. Jadi evaluasinya sebetulnya ya mudahnya adalah kita menggunakan namanya apa namanya metrik evaluasi gitu ya. Nah, Kak Jun tidak tahu apakah teman-teman sudah apakah mungkin pernah disampaikan nggak ya di perkuliahan sebelumnya oleh mungkin Bu Hana atau mungkin Pak Surya tentang RMSE, MAE apakah pernah nggak ya teman-teman? Apakah sudah pernah belum ya? Kak Jun nggak tahu apakah materi evaluasi ini sudah sempat pernah disampaikan sebelumnya. RMSE, MAE. Nah itu disitulah nanti kemudian performa modelnya si machine learning itu akan kita uji. Jadi kita tahu nanti modelnya yang dibangun oleh kita tuh sudah bagus apa enggak sih? Kan ukuran bagus itu kan nggak bisa cuma hanya sekedar, wih ini keren ya. Lah keren itu yang dibilang keren itu kayak apa kan gitu. Harus sesuatu yang eksak, sesuatu yang memang jelas gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin apa namanya eh, perlu di perlu di ini gitu loh. Perlu kita definisikan dengan jelas. Karena kalau enggak, itu berarti artinya adalah mesin learning yang kita mau gunakan itu berarti kita nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Artinya hasil prediksi kita tuh valid enggak gitu loh. Itu sebenarnya mungkin apa namanya lebih penting gitu eh, dibanding yang lain begitu ya. Jadi setelah kita bangun modelnya, otomatis mesin learning itu pasti harus kita evaluasi. Nah itu mungkin sekilas teman-teman. Kalau secara metodenya mungkin tadi teman-teman sudah sebutkan gitu ya. Jadi ada cukup banyak machine learning gitu ya. Tadi kan ada yang namanya supervised, unsupervised begitu ya. Kalau teman-teman belajar decision tree itu berarti jelas-jelas itu unsupervised. Kalau teman-teman belajar namanya linear regression itu berarti teman-teman belajar namanya supervised learning begitu ya. Nah itu yang mungkin Kak Aco coba untuk review dari apa yang sudah teman-teman pelajari. Nah malam ini sebenarnya Kak Aco hanya awalnya itu ingin menyampaikan sesuatu yang sebetulnya sederhana, tapi kalau ini belum dipelajari di perkuliahan mungkin Kak Cara mencoba untuk memberikan gambaran secara garis besar gitu ya. Jadi sekaligus sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman tentunya nanti kalau waktu pas terakhir kali teman-teman nanti kuliah itu akan ada satu satu waktu di mana teman-teman harus membuat sebuah apa namanya jurnal gitu ya. Nah sebetulnya salah satu yang pernah Kak Jo lakukan itu adalah Kak Jo membuat sebuah jurnal yang ini hanya untuk memberikan gambaran. Jadi teman-teman tidak perlu harus memahami secara detail nggak perlu. Tapi jadi Kak Jo waktu itu memang karena di tugas akhirnya itu menggunakan saatnya menggunakan machine learning, tetapi machine learning ini tadi yang Kak Jo sempat sebutkan LSTM. Jadi dia apa namanya LSTM ini dipakai untuk sesuai namanya di long term short memory. Jadi dia adalah machine learning yang digunakan untuk apa namanya? Dia bisa multi purpose. Tujuannya bisa banyak, bisa klasifikasi bisa digunakan untuk regresi juga bisa begitu ya. Nah, gambaran sederhananya dari LSTM itu kira-kira seperti ini teman. Sebentar teman-teman. Kita coba masuk lagi menggunakan apa namanya akun KC yang satunya dulu. Jadi sebentar. Kak akan coba tunjukkan dulu melalui ini ya. Coba Kak cari secara sederhana aja dari Google. Kak akan coba tunjukkan secara sederhana aja supaya teman-teman tidak pusing gitu ya. Karena memang LSTM ini adalah
apa namanya, sebuah apa namanya, model yang sangat menurut Kak Jo tuh menarik untuk dipelajari gitu ya. Jadi menariknya adalah LSTM ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk apa namanya, tadi itu multipurpose gitu ya. Bisa banyak sekali apa penjabarnya begitu. Nah, LSTM sendiri sebetulnya nanti kalau kita nanti mau lihat itu secara strukturnya itu eh, kalau dibilang simple sih enggak, tetapi apa namanya, secara garis besar itu dia LSTM ini bisa kita gunakan untuk apa namanya, menjadi sebuah model yang bisa kita latih gitu ya. Jadi struktur utamanya si LSTM itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi Kak Jo nyamakan aja. Kak Jo tidak akan memberikan dalam sesuatu, bukan begitu, tapi Kak Jo coba membantu untuk sharing gitu ya. Sebentar. Kak Jo coba untuk kan share screen dulu. Apakah share screen-nya Kak Jo sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat di sana? Oh, sesinya belum belum terlihat ya. Sebentar. Sebentar teman-teman. Ini Kak Jo coba untuk share screen dulu ya. Ini karena sebentar Kak Jo coba tunjukkan. Jadi sesuai namanya dia, long short term memory ini sebetulnya kalau kita bilang ya apa ya, sebenarnya kalau sebenarnya bacanya di dalam dia menggunakan layar, jadi tidak menggunakan, tidak lagi seperti film yang mempelajari gitu ya. Jadi kalau di teman-teman pelajari kayak kemarin kan teman-teman belajar ke mesin learning yang sederhana begitu. Nah sebetulnya sih dia termasuk namanya neural network sebetulnya si LSTM ini. Nah kalau nanti kita perhatikan secara struktur sebetulnya si LSTM ini adalah sesuatu yang apa ya, kalau dibilang machine learning sih mungkin apa ya, mungkin tidak sebenarnya machine learning sebetulnya karena dia masuk neural network gitu ya. Artinya dia jaringan saraf tiruan gitu. Dan hanya memang ini kenapa bisa Kak Jo coba untuk sharingkan itu karena harapannya teman-teman itu punya sesuatu yang lebih luas begitu, bukan untuk membuat teman-teman lebih sulit ya, tapi supaya itu bisa lebih dapat insight begitu ya. Nah secara garis besar sebenarnya ASEAN ini ada model yang dia bisa punya ingatan memori. Nah ingatannya itu cukup panjang, jadi dia bukan karena long short term gitu, kan dia ada long short term gitu ya. Jadi dia punya memori yang cukup panjang dan ini yang tidak dimiliki di machine learning sebetulnya. Ya dengan harapan sebetulnya adalah supaya nantinya dia bisa mengingat polanya itu dengan lebih baik gitu. Jadi dia setingkat lebih tinggi memang dibanding machine learning sebetulnya kalau kita bilang gitu teman-teman. Nah secara apa namanya konsep, sebentar ya Kak, coba untuk carikan secara konsepnya supaya lebih mudah gitu ya. Kalau Kak coba tunjukkan langsung dari ini aja dulu. Karena agak lama juga ini, Kak coba buka untuk dia agak cukup lama. Sebentar aja kan coba tunjukkan dari ini dulu. Jadi apakah sesi sudah terlihat belum ya di layar teman-teman? Belum ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Cukup berat ini. Kalau sehingga
Mau tunggu sebentar ya. Oke. Tadi cukup lama ya. Oke. Sebentar, coba Kak Acu gunakan ini dulu sebentar. Ya, sebentar teman-teman. Oke teman-teman. Oke, Kak Jo coba untuk share dulu dari yang Kak Jo punya sebentar. Nggak lihat sebentar. Oke, baik. Semoga ini terlihat ya teman-teman. Ya, jadi Kak Jo akan coba untuk sharing secara singkat aja, teman-teman. Jadi ini yang disebut sebagai LSTM. Mungkin Kak Jo coba untuk perbesar ya. Sebentar. Kak Jo coba untuk perbesar. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman lihat ini adalah sebetulnya adalah apa namanya cuplikan dari coding yang menggunakan LSTM namanya. Jadi Kak Jo akan coba untuk apa namanya share secara perlahan dulu. Jadi ini adalah library-nya. Sebetulnya tidak semua library kita gunakan teman-teman. Lalu nah problem utamanya adalah misalnya kita berhadapan dengan data yang besar seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat, ya kalau teman-teman melihat melihat apa yang ada di, sebentar. Oke. Kalau teman-teman melihat ini, kalau teman-teman melihat ini, ya teman-teman bisa melihat bahwa di datanya ini kalau teman-teman melihat itu datanya ini kita punya data yang cukup besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sana itu ada data yang diagram. Jadi lalu kemudian sebentar akan jadi dengan data ini sebentar. Kita latih ganda. Oke. Baik. Coba Kak ulang dulu ya. Jadi data yang teman-teman lihat ini cukup besar. Lalu kemudian teman-teman perhatikan di sana ada beberapa data yang nilainya hilang gitu. Nah, nantinya kita akan coba melakukan prediksi gitu teman-teman. Data ini sebetulnya nanti berisi data sensor sebetulnya. Data sensor.
matikan dulu sebentar. Oh, sebentar teman-teman. Ini sebentar. Oke, maaf teman-teman, Kak Jo ulang lagi. Tadi sempat karena Kak Jo menggunakan Bible device tadinya, jadi sempat bermasalah. Kak Jo ulang sebentar. Jadi apa yang teman-teman lihat di layar sebetulnya adalah ya, jadi ini adalah sebetulnya adalah coding yang dipakai untuk membuat atau membuat implementasinya si LSTM tadi. Jadi LSTM ini sebetulnya cara kerjanya menggunakan jaringan network atau neural network sebetulnya sih. Tetapi ini Kak coba perkenalkan secara sederhana aja supaya menambah wawasan ke teman-teman gitu ya. Sebelum nanti teman-teman apa namanya mungkin berikutnya akan baca ke neural network berikutnya, karena LSTM bisa kita gunakan seperti yang Kak sampaikan, itu bisa kita gunakan bermasalah terus soalnya. Oke. Sebentar ya. Kak akan coba untuk share screen ulang. Ini Kak coba matikan dulu ya. Kameranya sepertinya juga cukup berat jaringan di tempat Kak Jo. Oke. Jadi apa yang Kak Jo sharekan sebetulnya adalah kita akan mencoba melihat apa namanya STM gitu ya. Nah, kita tadi sempat ketampil dananya cukup besar sebetulnya, dan tadi ada nilai 6 di sana begitu ya. Lalu kemudian ya, jadi harus kita bersihkan dulu. Jadi datanya harus kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga nanti itu nanti kemudian bisa kita baru bisa kita apa namanya proses begitu ya. Itu yang kemudian nanti akan jadi salah satu
itu machine learning itu bisa lakukan, tetapi memang dengan beberapa keterbatasan. Nah, sementara kalau menggunakan si LSTM ini, seperti yang teman-teman lihat nanti, itu datanya bisa kita buat dalam bentuk time index seperti ini. Jadi, karena begini, yang kita butuhkan sebetulnya adalah sesuatu yang adaptif, teman-teman. Jadi, machine learning ini perlu digabungkan dengan sesuatu yang dia tetap belajar. Jadi, tetap ada proses pembelajarannya, tetapi pembelajaran ini memang nantinya bisa dilakukan secara adaptif. Nah, itu yang sebetulnya adaptif itu maksudnya dia bisa melihat sebuah pola yang bahkan polanya itu bisa berupa waktu gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya akan lebih lebih ditekankan gitu ketika teman-teman menggunakan LSTM ini gitu ya. Nah, nantinya kita akan berhadapan dengan data yang berupa waktu seperti ini, teman-teman. Ini tapi kenapa datanya belum ketampil ya. Sebentar. Nah, oke, aku lihat sebenarnya sebenarnya saya mau menunjukkan plotnya tapi nggak kelihatan ini. Oke, sebentar. Nah, saya coba ulang programnya tapi sebentar ya teman-teman, ini masih belum ketampil datanya sehingga Kak Jo harus coba untuk ini. Sebentar. Kak Jo coba menggunakan device yang satunya Kak, teman-teman, sebentar. Kak Jo coba untuk share screen ulang ya. Sebentar. Sebentar teman-teman, Kak Jo coba share screen ulang dulu. Oke teman-teman, sebentar, maaf teman-teman, ini karena nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang problem di tempat Kak Jo ya. Sebentar. Share screen, coba untuk share screen dulu. Oke. Apakah ini terlihat teman-teman? Sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah ya, oke. Maaf ya teman-teman, kami nggak tahu tiba-tiba kenapa laptopnya bermasalah sehingga jadi harus bolak-balik. Cepat aja teman-teman. Jadi seperti ini datanya yang kita temukan. Jadi data ini sebenarnya diambil dari data real, data sensor sebetulnya teman-teman. Nah, Kak Jo yang menunjukkan bagaimana part dari yang konsep machine learning itu berjalan. Karena sebetulnya memang ini adalah konsepnya neural network sebetulnya. Kenapa Kak Jo coba sharingkan ini supaya teman-teman ini setidaknya punya satu gambaran gitu ya, untuk teman-teman bisa belajar jadi satu konsep itu bisa digabungkan dengan menggunakan konsep yang adaptif gitu. Nah, LSTM ini Kak Jo jangan bertanya panjang lebar, tapi pada prinsipnya LSTM itu sesuai namanya, dia long short term memory, artinya dia adalah satu jenis model yang dia bisa mengingat pola data seperti tadi yang konsep yang disampaikan Kak Jo tadi. Pola datanya bisa diingat dengan dia dalam jangka yang waktu panjang. Nah,
Kalau machine learning biasa, kayak contoh decision tree kan dia tidak punya daya ingat. Jadi dia hanya sekedar melakukan klasifikasi, kemudian setelah klasifikasinya berhasil, apa namanya, selesai begitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau di kasus yang teman-teman lihat sekarang itu dia akan bisa melakukan apa namanya, proses entah itu prediksi atau klasifikasi atau bahkan kalau clustering sih enggak, tapi dia bisa mengklasifikasi dengan mengingat pola data dengan waktu yang cukup panjang begitu. Nah, teman-teman perhatikan di situ ada data none, itu artinya datanya itu tidak terdefinisi sama sekali begitu. Lalu kemudian nah ini Kak Jo mengambil satu contoh dari data yang panjang tadi, dari data yang cukup panjang tadi itu kita hanya mengambil satu kolom aja. Jadi satu kolom which is itu di kolom yang field 1 namanya. Ya memang kenapa kalau teman-teman tanya, kenapa kok Kak Jo bisa tahu-tahu ngerti gitu field satunya namanya temperatur gitu. Karena memang data ini memang sebetulnya datanya memang dibuat dari atau dihasilkan dari sensor yang Kak Jo buat. Jadi ini sebetulnya adalah salah satu ini adalah topik tesis yang Kak Jo kerjakan seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Ana sebelumnya. Jadi V1, V2, V3 sampai V6 itu sebetulnya itu adalah variabel-variabel yang diukur oleh sensornya. Sensornya sampai hari ini masih berjalan teman-teman. Jadi real time masih berjalan, ada sekitar hampir 2 juta data kalau nggak salah sekarang, karena sudah hampir 2 tahun gitu ya. Lalu nah dari data ini kita harus buang dulu nilai-nilai yang preprocessing seperti yang teman-teman belajar big data, terus kita buang dulu yang nilai none begitu ya. Lalu setelah itu kemudian diambil salah satunya aja. Ini diambil salah satunya aja ya, which is yang diambil hanya temperatur. Jadi field 1 itu dikasih nama temperatur karena sekali lagi karena memang kalau teman-teman tanya lah kalau datanya lain gimana Kak Jo, ya otomatis kita harus tahu isi datanya dulu gitu. Jadi memang tuntutan di kita itu memang kita harus tahu dulu isi datanya dulu baru kita bisa analisa. Ini sekedar contoh, jadi bukan berarti bahwa ini harus dijadikan sebuah patokan, bukan. Ini kan case sebetulnya, ini kan kasus ada sensor yang kemudian mengukur sesuatu lalu kemudian datanya kita pakai untuk analisa. Nah kemudian datanya itu harus kita rubah dulu ke dalam bentuk datetime teman-teman. Artinya kalau teman-teman melihat, nah ini mungkin agak sedikit berbeda dari yang tadi teman-teman pernah ya, ini kan datanya kan dia kan apa namanya, ini kan ada waktu kalau teman-teman lihat di sebelahnya ada kolom namanya created at. Created at itu sebetulnya adalah tanggal di mana apa namanya si sensor itu membaca sebetulnya teman-teman. Jadi si sensor itu membaca datanya dimulai pas tanggal berapa, lalu kemudian di jam berapa. Nah itu semua itu terrecord dengan baik di satu variabel itu namanya created at. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika semuanya sudah ke-record di situ, lalu ya harapannya adalah nantinya kita bisa apa namanya melakukan analisa gitu ya. Jadi analisa data yang kita perlukan itu bisa kita lakukan dengan melihat dari apa namanya detail data yang sudah kita lihat sekarang ini. Seperti itu teman-teman. Lalu kemudian berikutnya adalah ini. Nah ini datanya jadi seperti ini, kalau kita ambil hanya satu kolom jadi seperti ini. Ini namanya slicing. Jadi datanya kita slice, lalu kemudian setelah di slice itu kemudian datanya jadi hanya menyisakan dua kolom. Jadi satu date itu berarti waktunya, date ya kata date itu waktu dan jamnya. Selain sebelah kanan itu ada angka 30,23 itu adalah suhu yang diukur atau yang terukur oleh sensornya. Lalu kemudian berikutnya adalah, nah setelah itu kalau teman-teman perhatikan, nah karena tadi Kak Jo sempat sampaikan ya bahwa data itu kalau yang teman-teman pelajari di machine learning kan mungkin lebih banyak berbasisnya cuman tidak berbasis waktu gitu ya, karena mungkin memang bisa juga memang harus berbasis waktu juga bisa gitu, tapi mungkin tidak ditekankan ke sana gitu. Teman-teman belum diajarkan, bukan tidak diajarkan tapi belum diajarkan untuk mencoba untuk menganalisa data yang sudah dalam bentuk waktu seperti ini. Nah perbedaannya adalah kalau di data yang seperti ini teman-teman harus mengubah indeksnya dulu. Jadi indeksnya ini harus dipertahankan. Itulah kenapa kita menggunakan namanya date time index ini.
Ya teman-teman perhatikan itu data indexnya sudah dirubah sehingga eh, data di sebelah kiri tadi yang kolomnya namanya created at tadi akan berubah menjadi satu kolom yang sudah berupa data seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan itu frekuensinya datanya itu di set setiap 1 jam. Ini ada tulisan frag hour itu adalah maksudnya adalah per 1 jam, teman-teman. Lalu yang terpenting adalah kalau teman-teman menggunakan machine learning ini gambarannya teman-teman Kak Jo aja untuk berpikir dengan cara yang menggunakan machine learningnya menggunakan linear regression. Nah, kalau teman-teman menggunakan linear regression itu pasti teman-teman harus tahu kan apa namanya gambarnya seperti apa sih, data itu tuh kayak apa sih aslinya. Nah, karena apa? Karena kita berusaha untuk menganalisa si data itu menggunakan machine learning nantinya begitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, nah data aslinya seperti ini. Ketika diplot itu jadinya seperti ini. Jadi di sini kita tahu teman-teman, oh data aslinya itu seperti ini gambarannya. Ya harapannya kalau kita tahu, kita jadi memahami karakteristik datanya. Misalkan contoh, suhu paling rendah itu ada di berapa kisarannya, lalu suhu yang paling tertinggi itu terukur berapa begitu ya. Di rentang waktu yang data ini kita ambil gitu. Ya kalau data ini kira-kira diambilnya ada kalau misalnya dalam jangka waktu mungkin hampir setahun ini. Jadi cukup besar, makanya data ini apa namanya jadi semacam apa ya data yang bisa kita perlakukan sebagai sebuah data big data sebetulnya. Ini sekaligus Kak Jo mencoba untuk menggabungkan konsep big datanya ke dalam machine learning gitu. Jadi ini sudah gabungan konsep dari dua mata kuliah sebetulnya. Nah, ini cara pengolahan datanya seperti ini teman-teman. Dari awalnya seperti ini. Jadi pre-processingnya seperti itu, lalu kemudian setelah kita tahu, teman-teman perhatikan itu datanya dari Januari, April, Juli, Oktober, Januari lagi, berarti sudah setahun malah. Setahun, dan itu di April 2025, artinya sudah hampir setahun lebih ya. Jadi cukup besar, berarti data ini pasti besar, dan ini adalah big data sebetulnya. Jadi ini adalah salah satu konsep yang teman-teman perlu pahami, bahwa ketika belajar machine learning itu teman-teman juga harus memahami bagaimana konsep apa namanya big data juga jalan gitu. Karena big data kan nggak cuma bicara masalah ini aja ya, apa namanya sekedar data yang besar gitu, tapi gimana cara ngolah datanya begitu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai data datetime. Kalau teman-teman lihat sumbu X yang ada tulisan Januari, April, Juli, Oktober, Januari itu yang disebut sebagai datetime. Jadi data ini berarti berbasis waktu sekarang. Jadi bukan lagi kayak misalnya teman-teman belajar kemarin kan mungkin dengan machine learning itu kan datanya cuma paling berupa indeks gitu ya. Jadi data ini ada berapa ribu gitu ya. Jadi bukan berupa waktu, bukan berupa tanggal dan bulan, bahkan bukan berupa tahun. Nah, ini yang Kak Jo coba perkenalkan supaya teman-teman paling nanti ketika berhadapan dengan hal semacam ini bisa kita buat klasifikasi nanti gitu loh. Dan klasifikasinya bisa juga berdasarkan dari datanya gitu. Meskipun teman-teman menggunakan misalkan hanya menggunakan decision tree atau XGBoost gitu ya. Jadi itu tetap relevan gitu. Nah, sekarang lalu kemudian berikutnya kalau di big data dulu teman-teman belajar itu ini sambil mengulang sedikit materi. Jadi ketika teman-teman belajar machine learning, ada baiknya teman-teman juga tidak melupakan yang sebelumnya gitu ya. Ada big data, paling nggak big data itu kan diberikan di semester awal supaya teman-teman itu adalah pintu masuknya kita kalau kita mengolah data soalnya. Jadi itu tidak bisa kalian langsung tiba-tiba kemudian cut atau kemudian tiba-tiba kayak dipisah-pisah. Ya udah big data selesai ya selesai Kak Jo, nggak bisa. Machine learning itu butuh big datanya soalnya, dan itu harus di pre-processing, artinya sesuai yang mungkin dulu pernah kita sama-sama diskusi gitu ya, bahwa data itu harus dibersihkan dulu. Nah, sama datanya dibersihkan dulu, dicek dulu datanya setelah di drop nilai yang 0 itu ada berapa. Oh ternyata ada 13.538 data. Nah, ingat ya teman-teman bahwa data ini awalnya sudah diperkecil menjadi setiap 1 jam. Sebetulnya data aslinya itu per detik, per 15 detik. Jadi dalam satu menit itu ada 4 data sebetulnya. Jadi sebetulnya aslinya kalau tidak kita buat per jam tadi seperti yang di atas tadi kan sudah kita set jadi per jam. Itu datanya besar sekali, sangat-sangat besar. Dan itu makanya menjadi sebuah tantangan
atau challenge buat kita kalau sampai kita nggak bisa mengolah datanya ini. Seperti itu ya, jadi kita harus cek apakah datanya yang 0 itu berapa, yang 6 tadi juga ada berapa, ternyata sudah hilang semua itu. Nah kemudian jangan lupa dulu kita pernah belajar namanya scaling. Datanya kita buat supaya dia di scale ke range antara 0 dan 1 begitu ya. Nah nanti tadi yang Kak Jo bilang, ini Kak Jo tidak akan menjelaskan terlalu dalam, tapi maksudnya adalah supervised learning itu maksudnya tadi itu. Jadi kita karena kita akan melakukan namanya proses apa namanya regresi atau prediction, di kasus ini kita melakukan prediksi. Jadi nanti kita tuh mau melakukan prediksi temperaturnya sebetulnya. Temperatur itu mau kita prediksi. Nah untuk itu kita harus mengubah datanya ini menjadi data yang berupa dalam bentuk supervised learning format. Jadi artinya kita harus tahu T-1 itu maksudnya adalah waktu sebelumnya. Jadi ini ada satu function yang dibuat dengan nama series to supervise. Ya teman-teman nanti lihat, ini kan sebenarnya ada satu function itu. Ada satu function yang namanya dev series to supervise yang sekarang teman-teman lihat ini. Itu dipakai untuk membuat supaya apa namanya? Kita nanti jadi punya dua kolom. Kolom yang sebelah kiri itu jadi T-1, kolom yang terakhir jadinya T. Jadi ada tabel yang isinya dua kolom. Nah, T-1 itu artinya adalah apa namanya? Data dari waktu sebelumnya. Kalau dalam kasus ini berarti T-1 ini diambil dari 1 hari sebelumnya. T itu berarti data yang sekarang gitu, waktu-waktu yang sekarang yang mau kita prediksi. Nah, ingat ya teman-teman, tadi makanya Kak Jo singgung, kita berusaha dengan namanya supervise. Kita butuh labelnya karena kita mau memprediksi temperatur. Kita tuh butuh temperaturnya, soalnya temperaturnya mau kita prediksi sehingga harapannya misal contoh ya, kita bisa memprediksi besok itu temperaturnya kira-kira berapa sih. Lalu kita bisa memprediksi temperatur, biasanya kita bisa tahu bahwa besok tuh hujan atau tidak begitu. Nah itu yang terjadi ketika kita bermain dengan apa namanya LSTM ini nantinya begitu ya. Lalu tadi setelah itu kemudian dia akan di scale lagi. Dia akan di scaling. Nah scalingnya dalam bentuk seperti ini, 1 ke 1. Apakah harus 1 ke 1? Sebenarnya tidak sih, tergantung kita. Tapi apa namanya dibuat seperti ini tujuannya adalah supaya dia akan terskala menjadi nilai yang lebih kecil range-nya begitu ya. Lalu tadi kalau teman-teman masih ingat, tadi kan ada train dan test ya. Machine learning itu selalu ada train dan test, data yang di training dan data yang di test. Nah itu sama, datanya kita pecah jadi dua. Nah kalau teman-teman perhatikan itu dulu Kak Jo sudah sempat sampaikan di big data ya, itu data tuh biasanya kita pecah di 0,8 dan 0,2, artinya 80% datanya di training, 20% akan dilakukan testing. Lah modelnya yang kita bangun akan kita tes. Seberapa bagus sih modelnya kan begitu. Seperti tadi konsepnya sama. Ketika belajar machine learning itu berarti kita harus siap dengan evaluasi modelnya. Nah ini kalau sudah, nah ini data kemudian kita akan di-shape dulu. Kita akan coba ubah datanya menjadi apa namanya matriks yang apa namanya ukurannya itu berubah menjadi apa namanya hanya di satu baris. Tujuannya adalah kenapa kok diubah ke dalam satu baris Kak Jo? Karena biasanya nanti kalau teman-teman perhatikan yang di bawahnya lagi nanti ini ada model sama dengan sekuensial. Nah model inilah sebetulnya nanti yang akan jadi model yang kita bangun. Nah LSTM itu punya tiga kunci teman-teman. Yang pertama dia punya input. Ya teman-teman lihat di komentarnya ini ada first STM layer itu maksudnya adalah dia itu berarti inputnya. Lalu kemudian second itu berarti layer yang kedua. Jadi teman-teman membayangkannya itu kalau LSTM itu jaringan neural networknya itu gampangnya ada 3 lapisan. Ini kalau di kasus ini Kak Jo membuatnya menggunakan tiga lapis. Lapis pertama itu sebetulnya input. Lapis yang kedua dan ketiga itu adalah intinya. Itu nanti dipakai untuk membuat supaya data yang tadi sudah kita pisah tadi, ketika dimasukkan ke sini nanti kemudian akan bisa diolah oleh si LSTM-nya ini. Seperti itu teman-teman. Nah ini ada apa namanya ada LSTM 225 atau 28 itu berarti
kita menggunakan jaringan saraf yang dia itu jumlahnya sebanyak 225 atau 128 gitu ya. Nah, semakin banyak layernya, semakin banyak lapisannya, belum tentu nanti model kita semakin bagus. Karena kelemahannya adalah kalau si LSTM ini kalau misalnya terlalu banyak lapisan itu biasanya dia malah jadi complicated. Biasanya disarankan kalau membuat LSTM itu hanya menggunakan 2 sampai 3 layer sih. Ya ada nggak sampai 8 layer Kak? Ya ada juga sih, sampai 13 layer pun ada. Cuman biasanya kalau sampai layernya sampai sebanyak itu biasanya itu memang dia dipakai untuk aplikasi yang dia untuk pembelajaran, terutama untuk misalnya gambar, video dan seterusnya. Karena kalau hanya menggunakan, kalau ini kan datanya masih berupa hanya teks ya, karena kan hanya suhu kemudian angka begitu masih gampang. Tapi kalau sudah menggunakan video, background segala macam, mungkin layarnya bisa jadi mungkin lebih dari 3 atau 4. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi dia dibangun menggunakan layar-layar seperti ini teman-teman. Jadi Kak tidak menjelaskan secara ininya, tapi supaya teman-teman itu malam ini dapat sesuatu lagi, supaya teman-teman memahami. Dan ini adalah salah satu yang dulu Kak coba untuk atau dipakai untuk membuat tesis dan akhirnya kemudian membuat jurnal sebetulnya. Lalu output yang lainnya dipakai untuk nanti untuk membuat prediksi. Karena gini, nah dance-nya kenapa 1, kemudian ada dropout. Kalau ada dropout itu berarti maksudnya dari 225 tadi itu ada 20% yang kita buang. Kenapa dibuang Kak Jo? Ya tujuannya supaya dia tidak terlalu berat. Lalu kemudian supaya model yang kita bangun itu tidak terlalu tidak terlalu berat begitu ya. Komputasinya nggak terlalu berat. Nah, gimana caranya kita tahu nih di dropout 0,3, 0,4 itu coba-coba ya. Jadi model yang kita bangun di LSTM nanti kita lebih banyak menggunakan trial error sebetulnya, karena memang setiap modelnya itu akan berbeda teman-teman. Jadi setiap model itu akan berbeda-beda, semuanya akan berbeda-beda, tergantung dari model yang tergantung dari data yang teman-teman punya. Semakin kompleks datanya biasanya memang layar yang dibuat atau lapisan tadi yang dibuat akan semakin dalam, semakin banyak. Jadi Kak Jo menjelaskan secara garis besar aja supaya teman-teman tidak terlalu pusing begitu ya. Lalu kemudian ya memang sih nanti ada optimizer-nya begitu. Nah Kak Jo fokus dulu ke yang output layer ini. Output layer ini sebetulnya adalah yang mau kita prediksi. Ingat tadi hanya satu variabel yang namanya temperatur. Nah, itu yang mau kita prediksi. Jadi ceritanya tadi data yang tadi yang sudah kita pisah tadi itu dimasukkan ke sini. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian datanya baru kemudian akan dikompil. Artinya kemudian akan diolah gitu. Nah memang waktu pengolahannya ini memang bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Bisa menggunakan optimizer-nya pun bisa berbeda-beda. Tapi optimizer yang nanti teman-teman belajar secara mendalam di sana akan diberikan, memang salah satu yang terbaik itu namanya adalah Adam ini. Optimizer Adam ini digunakan karena dia adalah satu optimizer yang dianggap salah satu yang terbaik gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian dibuatlah model summary. Model summary itu berarti maksudnya model yang kita bangun tuh seperti apa sih, sedalam apa gitu layarnya sudah. Kalau teman-teman perhatikan ini hasilnya seperti ini. Jadi jaringan yang tadi cuma 128, 225 itu karena itu nanti di dalamnya ada proses matematikanya. Tapi Kak Jo tidak menjelaskan secara mendetail, tapi Kak Jo memberikan satu gambaran bahwa ini sebetulnya adalah salah satu bentuk di mana dia akan melakukan proses pembelajaran nantinya. Nah ini jaringan sarafnya ada sebanyak 791.000 sekian itu. Jadi gampangnya kalau otak kita kan ada 16 miliar saraf gitu ya. Nah di model yang teman-teman sekarang lihat itu dari 16 miliar jaringan saraf di otak kita tuh yang digunakan 791.577 itu yang kita gunakan. Jadi hanya sekecil itu yang kita pakai, hanya sepersekiannya. Ya gunanya untuk melakukan simulasi. Dan ingat ya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan machine learning sekalipun, menggunakan yang tadi XGBoost atau teman-teman menggunakan machine learning kayak linear regression seperti itu ya, kalau datanya sudah besar itu biasanya semakin datanya semakin kompleks, teman-teman akan semakin kesulitan untuk melakukan prediksi yang menggunakan machine learning yang biasa. Nanti makanya teman-teman kan baca namanya neural network sebetulnya, ada NN dan juga teman-teman kan baca namanya deep learning sebetulnya.
Nah, lalu kemudian ya kita akan melakukan training ini. Intinya kita melakukan training sebanyak 100 kali. Jadi kita akan lakukan training, datanya yang kita train sebetulnya teman-teman. Datanya itu akan kita training, lalu kemudian setelah di training ini nanti nanti setelah dia di training, datanya berhasil kita training, nanti akan, nah ini dia yang kasus sebenarnya mau sampaikan. Nah ini yang disebut sebagai namanya, ini jadi akan diulang sebanyak 100 kali sebetulnya. Hanya mungkin di kasus ini tidak akan sampai ke 100 kali. Nah, benar kan? Kok ini 15 kali Kak Ju? Karena di sini sudah dikasih kayak pembatas bahwa kalau misalkan dia berhasil dalam 100 kali itu, dia tidak perlu sampai 100 kali sudah berhasil mencapai nilai loss yang kecil, dia akan berhenti dia. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah nilai validation loss yang diperhatikan. Nah, ini adalah proses pembelajarannya. Kalau teman-teman mau melihat kenapa Kak Ju tunjukkan ini supaya teman-teman jadi tahu, oh ternyata bahwa salah satunya kalau teman-teman melihat, meskipun ini neural network ya, tapi dia melakukan proses namanya machine learning, pembelajaran. Nah, pembelajarannya di sini teman-teman. Jadi walaupun dia hanya 15 kali diulang, tetapi kalau teman-teman perhatikan dari awal tuh lihat tuh. Loss itu berarti ketika adalah kesalahan ketika dia di training. Tapi kalau validation loss adalah ketika dia sudah dilakukan testing. Jadi kalau teman-teman melihat ini berarti yang kita jadikan patokan bukan yang loss tapi yang validation loss-nya. Kalau teman-teman lihat sampai ke bawah, nah, dia beberapa kali sampai 0,11 dia cek ulang lalu kemudian berhenti sampai di 0,0011. Itu artinya kecil sekali tingkat errornya. Nah, kalau udah seperti ini berarti model yang kita bangun, dan kalau teman-teman perhatikan antara loss dan validation loss-nya itu berbeda ya, tetapi tidak jauh ya, masih bukan nggak jauh, sorry. Tapi gimana yang menjelaskannya? Jadi antara nilai loss dan validation loss-nya ini itu sudah berimbang, hampir berimbang lah. Ini 0,028, ini juga 0,011. Jadi bukan jelek misalkan 0,028, yang satunya 0,1 lah, itu kan terlalu jauh. Nah, itu berarti ini artinya model yang kita bangun ini sudah bagus dan berhasil teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang buktinya di mana Kak Jona? Ini adalah salah satu bentuk contoh pembelajarannya ini. Kalau teman-teman memperhatikan, salah satunya sebenarnya Kak Jo share ini bukan untuk memberikan pengajaran di neural network yang, tetapi untuk menunjukkan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi sebetulnya. Jadi ya inilah yang kalau mungkin secara hal yang mudah yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Lalu kemudian ya sebenarnya kita cobakan gambar untuk memastikan bahwa memang model kita bagus atau enggak. Kalau teman-teman nanti lihat model yang kita bangun ini apakah bagus apa enggak sih Kak Ju? Ya kita harus lihatnya mungkin lihat dari plotnya dulu gitu ya. Seberapa bagus sih plotnya kita gitu ya. Apakah plotnya itu memang sebagus itu? Nah kita lihat ini jadinya seperti ini. Nah itu kan training loss yang biru, kemudian validation loss itu yang orange. Harusnya nilai validation loss dan training loss itu idealnya akan sama, semakin turun lalu kemudian mereka ya harapannya ketemu di satu titik gitu ya. Tapi kalau enggak pun, kalau nilai validation loss-nya bisa lebih kecil dari training loss, itu berarti dia sangat baik. Model yang kita bangun sangat baik. Artinya kalau teman-teman menggunakan linear regression untuk melakukan prediksi menggunakan machine learning itu berarti berhasil. Itu teman-teman. Lalu kemudian ya ini dilakukan prediksi, dia mencoba melakukan prediksi dengan tes X itu berarti data yang diteskan tadi kemudian dilakukan prediksi sama dia seperti itu. Lalu setelah itu kemudian sebentar, kalau sudah sebentar ya teman-teman. Sebentar. Jadi kemudian setelah itu kemudian kita akan mencoba melihat, karena tadi kan sudah di scaling, harusnya kita harus mengembalikan dia ke bentuk aslinya sebetulnya. Jadi harapannya ketika dia dikembalikan ke bentuk aslinya itu nanti kita bisa mendapatkan nilai aslinya dia. Harapannya sih seperti itu teman-teman nanti. Nah ini kalau teman-teman lihat, nah setelah kita tadi digambar kemudian kita diprediksi. Jadi predik tes X itu maksudnya adalah data-data tadi yang sudah diprediksi tadi dengan membangun model, dengan pembelajaran tadi, harapannya dia lebih bagus gitu ya, dan bisa menebak
menebak nanti suhu berikutnya gimana. Lalu kemudian kalau nah ini adalah inverse transform itu berarti kita kalau tadi di scaling kita harus kembalikan lagi ke nilai aslinya supaya nanti nilai prediksinya itu kembali ke nilai suhu yang asli, misalkan 28 derajat, 30 derajat, 32 misal. Bukan berupa lagi angka antara 0 sampai 1 atau 1 sampai -1 sampai 1 begitu ya. Nah, sekarang kita buktikan aja apakah model kita bagus atau enggak. Ya udah. Kita cuma tinggal melihat dari apa namanya? Ya hasilnya begitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini hasilnya. Tampak cukup bagus ya. Warnanya yang kuning oranye itu adalah hasil prediksinya. Sementara yang warna biru itu adalah hasil apa namanya dari data aslinya. Jadi teman-teman melihat, iya sejauh ini sudah bagus sih. Artinya ya pasti nggak mungkin sempurna, nggak mungkin warna orange akan menutup warna birunya semua, nggak mungkin. Itu jelas nggak mungkin sih. Kita nggak bisa mengharapkan itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah ini sudah bagus berarti. Artinya ini secara data nih kalau teman-teman perhatikan di sumbu X-nya kelihatannya ada data, ada tanggalnya, dan kemudian itu ada suhunya. Nah, ini sudah menunjukkan secara visualisasi bahwa yaitu model yang kita bangun itu bagus. Nah, machine learning itu seharusnya harapannya ketika dia melakukan satu klasifikasi atau melakukan regresi itu juga menghasilkan hasil yang seperti ini, hasilnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau, nah ini yang bagian terakhirnya tadi untuk menutup teman-teman, kalau misalnya itu harus ada evaluation modelnya, berarti dia harus punya namanya matrix evaluation. Ini ada yang namanya MAI dan MSE. Nah, apa itu MSE dan MAI dan seterusnya nanti mungkin Kak Jo akan coba untuk tambahkan di materi yang teori ya, supaya teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Tapi intinya adalah dari MAI itu biasanya untuk menghitung kebaikan modelnya dia. Jadi modelnya kalau misalnya di bawah 10% kesalahannya itu berarti dia bagus banget. Padahal ini 0,4 kesalahannya. Kemudian RMS itu adalah root mean square error. Jadi dipakai untuk menghitung nilai kesalahan berdasarkan dari grad rata-rata kemudian dikuadratkan. Nah, itu kalau teman-teman lihat nilainya sudah sampai 0,573, itu artinya kecil sekali. Kecil. Tidak kecil sekali tapi kecil. Artinya modelnya sangat baik untuk bisa melakukan prediksi. Nah, harapannya kalau teman-teman sekarang jadi tahu melihat ini, teman-teman sekarang jadi bisa melihat maaf, kasih salah info. Tadi yang MAPE bukan ini ya, bukan untuk kebaikan model. Yang kebaikan model itu yang MAPE ini. Jadi kalau MAPE ini sampai di bawah 10% itu berarti dia bagus sekali. Di bawah 10% ya. Itu berarti dia modelnya sangat baik sekali. Karena kesalahan ini cuma 1,72%, artinya dia sangat kecil sekali errornya. Nah, dari sini apa yang bisa teman-teman nanti pelajari adalah machine learning ini sebetulnya kalau teman-teman mau melihat, nah proses pembelajarannya sebetulnya nanti yang jadi intinya. Jadi teman-teman bisa melihat sekarang bagaimana machine learning itu nantinya, meskipun ini memang bukan machine learning sebetulnya STM, tapi yang Kak Jo sharekan malam ini adalah Kak Jo mencoba untuk memberikan satu insight baru supaya teman-teman paham bahwa belajar machine learning itu tidak melulu selalu harus di machine learning juga, tetapi teman-teman harus kayak tadi misalnya belajar dengan big datanya, lalu kemudian supposed to be ya kita naik level kan, artinya kita mencoba untuk menggabungkan dengan teknik yang di atasnya lagi. Harapannya kalau dengan machine learning biasa, karena kalau kompleks bentuknya sudah kompleks seperti ini, itu akan sulit sebetulnya untuk kita bisa prediksi seperti ini, nggak mungkin bisa kalau menggunakan yang regresi linear. Kalau perhatikan naik turunnya kan cukup fluktuatif gitu ya, berganti-ganti maksudnya. Itu kalau menggunakan regresi linear nggak bisa. Regresi linear nggak akan bisa menghasilkan hasil prediksi yang seperti ini. Nah, itulah kenapa kemudian teman-teman itu sebenarnya belajar beberapa model machine learning, tapi tujuannya sekali lagi adalah supaya teman-teman bisa mempelajari dan dapat satu pengertian yang dalam tentang tujuannya machine learning, lalu kemudian jenisnya machine learning itu kan berbeda-beda, tadi juga saya sampaikan. Mungkin itu teman-teman yang perlu Kak Jo sampaikan sebetulnya. Apakah mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu, mungkin ada yang tanyakan dulu? Apakah ada yang tanyakan dulu ya rekan-rekan semuanya? Apakah ada? Itu aja teman-teman. Nah, kemudian untuk penugasan ini mungkin Kak Jo mungkin baru bisa informasikan, mungkin coba Kak Jo kan koordinasi dulu dengan Prof Hana dulu ya.
Karena memang sebetulnya Kak Jo itu diminta untuk memberikan tugas, cuman kalau penugasannya memang seperti yang diminta Probana, mungkin ya Kak Jo mungkin harus memikirkan supaya penugasannya harus sesuai dengan yang sudah teman-teman pelajari di machine learning ya, bukan menggunakan topik yang ini, karena memang topik ini sebenarnya bukan di machine learning sih, artinya Kak Jo men-sharingkan ini supaya teman-teman itu bisa memahami bahwa machine learning itu pembelajarannya memang tidak berhenti di machine learningnya sebetulnya, tapi gimana kita bisa mengubah pembelajarannya supaya kita bisa jadi dapat sesuatu yang lebih gitu ya. Mungkin itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan. Mungkin apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dulu, karena udah jam 9:10 teman-teman. Untuk absensi, apakah teman-teman bisa melakukan absensi? Adakah yang tidak bisa absensi? Jangan lupa absensi teman-teman. Ya, sebenarnya udah Kak Jo buka sebetulnya. Ya harapannya supaya teman-teman tidak ini ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu ya teman-teman? Itu sih teman-teman. Kalau tidak ada mungkin itu dulu teman-teman yang bisa Kak Jo sampaikan malam ini. Terima kasih waktunya teman-teman. Tengah-tengah teman-teman harus bekerja, mungkin teman-teman harus lelah ya, mungkin sama dengan Kak Jo dulu gitu ya, tapi tipsnya teman-teman memang sudah mulai harus paling nggak mulai memikirkan untuk punya topik gitu ya, harapannya supaya teman-teman juga nantinya ketika teman-teman sudah akan akan masuk ke final projectnya, itu teman-teman sudah tidak kesulitan gitu. Jadi mungkin teman-teman harus mulai memahami begitu bahwa tuntutannya memang cukup tinggi teman-teman. Ketika teman-teman kuliah, teman-teman harus mulai bisa punya gambaran untuk bagian apa yang mau teman-teman lakukan nanti di tesisnya teman-teman begitu. Ya kalau untuk machine learning, kalau teman-teman tanya apakah ada yang bisa dijadikan topik Kak Jo, kalau kayak XGBoost, kemudian decision tree, KNN itu sebetulnya itu model-model yang sangat dasar gitu, dan itu kalau menjadikan sebuah akan dijadikan sebuah tesis kayaknya akan sulit sih. Memang teman-teman akan ditutur biasanya lebih ke arah kalaupun mau menggunakan itu paling menggunakan perbandingan tapi menggunakan metode yang mungkin belum pernah gitu ya, atau mungkin paling enggak misalkan gabungan dari dua metode yang dijadikan satu. Nah itu mungkin bisa, tapi kalau menggunakan yang dasar seperti ini mungkin akan sulit teman-teman. Mungkin itu sih yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, itu dulu teman-teman. Terima kasih waktunya, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Semoga apa yang Kak Jo sampaikan malam ini bisa membuka wawasan buat teman-teman gitu. Nanti materi akan Kak Jo masukkan di link yang sama dengan yang kemarin. Kak Jo akan upload maksimal besok sudah ada. Untuk penugasan nanti Kak Jo coba untuk tanyakan dulu ya ke teman-teman, ke Prof Hana bagaimana penugasannya, apakah harus di Prof Hana. Kalau memang di Kak Jo kan lebih mencoba mencari yang tugas yang sesuai dengan topik teman-teman di machine learning. Itu sih, itu dulu teman-teman. Selanjutnya besok akan Kak Jo informasikan gitu ya terkait penugasannya gitu. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, semoga teman-teman semuanya bisa beristirahat dengan baik, dan besok kita bisa sama-sama kembali beraktivitas dengan sehat ya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan Tuhan berkati. Terima kasih Kak Jo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak.